Selamat datang. Silahkan. Gimana? Tadi udah izin ke wali kelas sebelumnya? Udah sih, udah. Oke, mata pelajaran apa tadi ini? Tadi itu mata pelajaran geografi. Oke, karena kalau misalnya belum izin, nanti ibu izinkan gitu karena sesi konseling ini mungkin akan membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam mata pelajaran. Oh ya, ini ibu ada minum, boleh diminum dulu, boleh istirahat dulu. Barangkali tadi belum sempat istirahat gitu kan, naik tangga capek. silakan. Oke, sambil istirahat dulu, izinkan ibu memperkenalkan diri karena mungkin aja kita udah saling ketemu tapi belum kenal nih. Karena ibu juga kebetulan sepertinya baru melihat Ananda ini karena ya ibu tidak mengajar di kelas namun ibu stay di ruang konseling ini. Jadi perkenalkan, nama ibu Malsa. Nama panjangnya Malsa Ainia Sabrina Ramadhani. Emang panjang sih, tapi boleh nih Ananda manggil Ibu Malsa ataupun misalnya masih susah bisa Ibu Aca aja, Ibu Aca gitu. Boleh kok, terserah dipanggilnya apa aja. Dan karena kebetulan nih ini baru pertama kali ya ke ruang konseling. Nah, boleh deh dari Ananda ini memperkenalkan diri dulu ke Ibu. Biasanya dipanggil apa gitu? Biasa aku dipanggil Sarah. Cuma kalau dari nama panjang juga sama panjangnya. Oh, sama ya panjangnya. Apa tuh? Muzayana Sarah Nur Aulia. Oh, sama ya. Sama-sama punya 4 Spasi. kata, iya. Kalau kayak gitu dari Sarah ini berarti saya panggilnya Sarah gitu kan? Boleh panggil Mbak Sarah juga bisa. Oh, Mbak Sarah, kenapa tuh biasa dipanggil Mbak Sarah kan sama teman-teman? Emang dari rumah sih. Kalau keluarga biasanya manggil Mbak Sarah, tapi kalau teman-teman Sarah. Oh, boleh ya panggil Mbak Sarah ya, karena ibu juga biasanya dipanggil Mbak Aca nih sama keluarga, sama teman-teman bahkan gitu. Oke, Mbak Sarah nih ya. Gimana Mbak Sarah? Apa kabarnya Mbak Sarah? Baik sih Bu, cuman ya akhir-akhir ini tuh sering kayak ditegur guru terus gitu. Oh, ditegur guru. Memangnya kenapa tuh Mbak Sarah? Jadi emang dari awal itu aku tuh nggak ada niatan buat masuk MA ini, karena cuman masuk MA ini tuh gara-gara gak keterima gitu di SMK terdekat rumah. Oh, SMK-nya tuh emang mau SMK apa tuh? Sebenarnya mau ngambil jurusan tata boga sih, terus juga punya cita-cita buat jadi chef atau baker gitu. Oh, berarti Mbak Sarah ini apa namanya, suka masak-masak gitu ya? Iya, suka banget malah. Oh, berarti bisa dong bantu-bantu ibu di rumah, di dapur gitu ya, masak-masak. Tapi ngambilnya tuh rencana tuh mau ngambil baker gitu kan. Oh, baker tuh berarti kue-kuehan ya? Iya, baker. Oh, kue-kuehan. Ternyata ini hobi Mbak Sarah. Iya, hobi aku sendiri emang udah lama hobi kayak gini, cuman karena masuk MA ini jadi kayak ya gitu dah. Berarti memang cita-cita juga ya, berarti cita-cita untuk menjadi baker gitu ya. Bagus kok, bagus. Berarti Mbak Sarah ini udah punya tujuan cita-cita untuk menjadi seorang baker gitu kan. Baker. Ibu nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Kalau kayak gitu berarti karena Mbak Sarah ini nggak minat gitu ya, minatnya untuk menjadi baker, jadinya agak segan untuk sekolah di MA ini gitu ya. Ya, karena dari pelajarannya juga ya kayak ngerasa banyak yang gak nyambung gitu sama cita-cita aku gitu. Oke. Sekarang ibu udah dapat nih sih gambarannya gitu. Berarti ini juga menjadi salah satu alasan ya bagi Mbak Sarah untuk datang ke konseling ini. Iya. Sebelumnya Mbak Sarah udah pernah tahu gitu nggak sih tentang konseling gitu? Belum sih, soalnya baru-baru juga kan. Baru pertama kali. Oke. Baik, sebenarnya ibu juga sempat mendengar dari beberapa guru mata pelajaran ada siswa di kelas 10 ya? Iya. Nah, di kelas 10 itu yang
agak apa ya, diperhatikan banget nih sama guru-guru. Katanya sebenarnya pas SMP ini Basara terlihatnya dari rapor SMP bagus gitu, namun terlihat kurang semangat saat masuk ke SMA ini gitu. Maka dari itu sedikitnya ibu udah mendapat gambaran tentang Basara, dan Basara juga alhamdulillah mau ya secara mandiri konseling ke sini. Tapi yang perlu Mbak Sarah tahu bahwasanya konseling ini itu ada asas-asas ataupun kayak peraturan-peraturan. Yang pertama itu tentunya melindungi Mbak Sarah sebagai konseli, juga melindungi ibu sebagai konselornya. Seperti misalnya salah satunya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini melindungi Mbak Sarah sebagai konseli agar apapun yang Mbak Sarah sampaikan, apapun yang Mbak Sarah ceritakan ini tidak tersebar ke siapapun. Jadi Mbak Sarah nggak perlu khawatir, ceritakan saja apa yang Mbak Sarah rasakan, ceritakan saja apa yang menjadi kebingungan Mbak Sarah itu gak akan tersebar. Ibu sudah memegang asas kerahasiaan itu, dan selain itu juga ada asas keterbukaan. Dan asas keterbukaan ini mengharuskan Mbak Sarah juga ibu sebagai konselor ini terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau misalnya ada yang ditutup-tutupi, ibu tidak akan mengetahui secara keseluruhan masalah Mbak Sarah, dan akhirnya tidak bisa memberikan jalan yang terbaik seperti itu. Kemudian juga masih banyak lagi sebenarnya asas-asasnya. Yang pasti pada intinya konseling ini dari Mbak Sarah itu harus legowo lah ya bahasa ininya, jangan ada keterpaksaan. Dan Mbak Sarah juga tidak bisa memaksa ibu untuk menyembuhkan Mbak Sarah, karena pada dasarnya konseling ini ibu sebagai konselor itu hanya membantu, kemudian membimbing Mbak Sarah untuk menjadi seorang yang mandiri menyelesaikan masalahnya. Kalau misalnya nggak mandiri, nanti ketergantungan sama ibu, ya kan nggak bisa tuh. Makanya di sini kita bareng-bareng ya Mbak Sarah menemukan solusi nih untuk permasalahan yang Mbak Sarah alami. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu nggak terkait konseling? Enggak sih Bu. Oke, berarti siap ya untuk cerita. Dan untuk waktunya kita juga nggak bisa terlalu singkat, gak bisa terlalu lama. Makanya tadi ibu bilang udah izin kan ya? Udah. Oh, udah aman. Kalau misalnya udah berarti aman gitu. Karena kalau misalnya terlalu singkat nanti nggak nyampe ceritanya, nggak full gitu kan. Dan kalau terlalu lama juga nanti capek pasti Mbak Sarahnya buat cerita gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang boleh Mbak Sarah ceritakan lebih detail lagi masalah-masalah apa aja nih yang Mbak Sarah rasakan, yang Mbak Sarah alami gitu. Masalah-masalahnya sih kayak sering gak merhatiin guru gitu. Terus juga karena emang bukan mau aku di main ini, jadi ya aku ngerasa kalau selesai sekolah di main ini tuh kayak gak bakal ada hubungannya sama masa depan aku, sama cita-cita aku yang mau jadi chef atau baker. Oke. Kemudian ada lagi masalahnya terkait misalnya tadi kan sering kena tegur guru, ya sering kena tegur guru ya. Itu kena tegur itu karena apa ya? Ya karena emang aku tuh sering tidur di kelas gitu, karena males juga kan buat perhatiin. Jadi kalau saya guru tuh nanya, pasti aku nggak bisa jawab juga kan, malu juga. Jadi saya tegur guru tuh gara ya gitu. Oke, kalau sekarang berarti itu masalah-masalahnya tadi yang pertama mungkin karena minatnya itu ke tata boga, jadi kurang ada semangat gitu ya, semangat di sekolah ini. Oke, Ibu izin catat ya sambil mencatat. Jadi tadi sepertinya
kurang semangat untuk sekolah gitu ya. Oke, kemudian tadi juga apa? Sering ditegur guru. Oke, sering ditegur guru. Kalau Mbak Sarah sendiri terkait mata pelajaran ini, kenapa tuh nggak berminat? Karena aku tuh ngerasa kayak tata boga itu kan kayak nyari-nyari resep gitu, bikin-bikin kue, dan sedangkan di MA ini tuh nggak ada pelajaran yang kayak ya bisa bikin resep, nyari-nyari resep, bikin-bikin kue tuh ya nggak ada kalau di MAN ini. Kalau di SMK yang jurusan tata boga kan pasti ada gitu. Oke, kalau misalnya di SMK kan ada kayak praktek gitu kan, kemudian mungkin ada, ya ibu kurang tahu sih ya, tapi mungkin ada kayak pelajaran di mana untuk membuat roti itu pakai bahannya apa gitu ya. Oke, berarti Mbak Sarah merasa bahwasannya pelajaran-pelajaran yang ada di emang ini tuh nggak ada manfaatnya gitu ya untuk cita-cita Mbak Sarah gitu. Oke, kalau kayak gitu, itu masalahnya. Mungkin ada lagi masalahnya yang lain? Terus juga sering telat masuk sekolah. Oh, sering telat juga. Itu sikap-sikap perilaku-perilaku Mbak Sarah gitu ya. Karena semuanya sepertinya karena kurang motivasi seperti itu ya. Jadi akhirnya mengakibatkan sering telat juga. Terus juga tadi kurang semangat, kemudian sering ditegur guru, dan merasa bahwasannya mata pelajaran itu nggak ada manfaatnya. Ada lagi yang lainnya? Satu lagi nih ya Bu, jadi karena aku sering ditegur guru, jadi guru tuh sering kayak ngasih tugas gitu ke aku. Jadi kesulitan untuk mengerjakan tugas seperti itu ya. Oke, kesulitan untuk mengerjakan tugas. Oke. Dari masalah-masalah yang udah Mbak Sarah sampaikan tadi, dari Mbak Sarah sendiri tuh udah melakukan sebuah kegiatan apa gitu nggak untuk memberantas ataupun kayak menemukan solusi untuk masalah-masalah ini, udah atau belum tuh? Belum sih Bu, soalnya juga kayak gak minat juga buat nyari-nyarinya. Sedikit pun belum? Belum. Oke, karena sekarang ibu ingin membuka pikiran Mbak Sarah gitu ya mungkin. Karena ibu nggak bisa untuk terus-menerus menasehati, karena ya Mbak Sarah harus mandiri nih. Sekarang ibu mau nanya, apakah seluruh mata pelajaran yang ada di MA ini tuh nggak ada manfaatnya? Secara general dulu. Ada sih Bu, kayak mulai dari matematika juga masih ada hubungannya sama tata boga, karena kalau di Baker juga kan akar menakarnya gitu harus pas gitu, jadi matematika masih nyambung. Terus juga pelajaran sosiologinya juga masih nyambung karena ada interaksi antara pembeli dan penjual. Oke, itu kan berarti ada ya manfaatnya, tapi itu untuk beberapa mata pelajaran nih. Tapi apakah misalnya nih kita belajar bahasa Inggris, kita belajar bahasa Indonesia, bahasa daerah, apakah itu akan merugikan kita kalau misalnya kita belajar itu? Enggak sih, soalnya juga kalau misalnya bahasa Inggris tuh bisa juga kalau misalnya aku tuh keluar negeri gitu. Nah iya kan, jadi dan bahasa daerah juga akan bermanfaat kan, karena kita tinggal di daerah yang berbeda-beda budayanya di Indonesia. Kalau misalnya kita tidak mengerti bahasa daerah kita sendiri, akan kesulitan juga untuk memahami bahasa-bahasa dari para orang tua misalnya yang bahasa daerahnya kental. Dan bahasa Indonesia juga pastinya sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kita berbicara, tapi juga dalam kita membuat dokumen misalnya, membuat promosi-promosi gitu dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran yang ada di sekolah
yang diberikan oleh guru yang kita pelajari itu tentunya pasti ada manfaatnya. Bahkan untuk geografi sekalipun. Kira-kira geografi ini manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita nih apa nih? Mbak Sarah bisa menemukan nggak? Coba. Enggak sih Bu, Enggak, yang bener. enggak sih, enggak kepikiran. Oke, sebenarnya kalau misalnya geografi mungkin kita jadi bisa tahu cara menentukan tanah yang cocok untuk bangun rumah, tanah yang cocok untuk bangun toko. Kalau misalnya kita membangun rumah, membangun toko ya, tadi kan Mbak Sarah mau buat toko juga kan, menjadi bakery gitu. Kalau misalnya kita buat rumah atau tokonya di tanah yang berlumpur, nggak bagus kan? Enggak. Nah iya, jadi pasti ada manfaat di setiap mata pelajaran, walaupun itu manfaatnya hanya kecil gitu, hanya beberapa doang. Begitupun juga dengan pelajaran yang lainnya seperti sejarah, ekonomi, dan juga kalau ini kan Mbak Sarah IPS ya, dan IPA juga pelajarin IPA juga tentang fisika, biologi seluruhnya gitu. Jadi di sini Ibu ingin bahwa Mbak Sarah itu mengetahui dulu bahwasanya pelajaran-pelajaran yang kita pelajari itu ada manfaatnya. Seperti itu ya. Nah, itu kan berarti Mbak Sarah udah tahu nih bahwasanya pelajaran-pelajaran itu ada manfaatnya. Terus tadi juga, nah kalau untuk mendukung cita-cita Mbak Sarah, berarti Mbak Sarah harus apa nih? Harus melakukan apa agar Mbak Sarah ini bisa tumbuh motivasi untuk mempelajari mata pelajaran yang ada. Kalau kayak gitu sih, akunya juga gak boleh malas-malasan gitu di sekolah. Terus juga harus lebih merhatiin si gurunya gitu ya, jangan tiduran terus gitu. Oke, gitu ya. Jadi kita tidak bisa melulu melihat sisi buruk ataupun sisi tidak menguntungkan bagi diri kita. Namun kita bisa mencari peluang ataupun sisi baik nih yang bisa kita dapatkan. Oke, kalau di sini Ibu rasa Mbak Sarah ini sudah cukup mengerti, sudah cukup terbuka nih. Sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Sarah untuk membuat rencana. Nih Ibu singkirkan dulu. Kita di sini buat rencana, Ibu buat di sini. Oh ya, ini silakan boleh dituliskan nama dulu. Nama, kemudian kelas. Ya, nama sih yang penting. Di sini sambil Ibu buka juga, kita buat rencana kegiatan. Tadi kan sudah disampaikan bahwasannya yang sudah Mbak Sarah lakukan saat ini tuh ya belum ada gitu ya, baru sekedar sekolah aja. Tapi Ibu lihat juga cukup rajin kok Mbak Sarah sekolahnya. Hanya saja di kelasnya ini belum ada semangat aja gitu ya. Oke, kalau gitu boleh tadi dituliskan masalah-masalah yang Mbak Sarah rasakan. Nah, baik, di bawahnya boleh. Tadi yang pertama apa? Kayak kurang merhatiin guru. Baik, kurang merhatiin guru. Baik, seterusnya Suka datang telat. oh, suka datang telat juga. Telat. Baik, selanjutnya perilaku yang ingin kita cari solusinya bareng-bareng.
Terus juga akunya tuh di kelas jadi malesan lesu gitu lah Ibu. Kayak kurang semangat di kelas seperti itu ya. Kurang semangat di kelas. Oke, baik, selanjutnya Terus juga akunya masih pengen ngejalanin hobi juga. Oke. Jadi karena memang ya tadi Ibu lihat juga Mbak Sarah ini sangat-sangat berminat untuk menjadi seorang chef. Amin ya. Nanti bolehlah tester ke Ibu. Jadi tetap ingin menjalankan hobinya seperti itu. Baik, boleh ditulis. Oke, tetap ingin menjalankan hobi. Nah, terus juga tadi Ibu kayaknya notice terkait tugas nih. Oh Tugas iya. juga jadi kesulitan gitu ya mengerjakan tugas, boleh ditulis juga. Oke, mungkin cukup ya terkait perilaku ataupun masalah-masalah nih yang ingin Mbak Sarah tuh selesaikan. Nah, tadi kan Ibu sudah mengajak nih Mbak Sarah untuk melihat sisi positif ataupun kayak menemukan manfaat-manfaat ataupun kegiatan-kegiatan manfaat-manfaat dari apa yang kita lakukan sekarang saat ini. Kalau begitu, Ibu ingin Mbak Sarah memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan. Untuk yang pertama ini ada kurang memperhatikan guru. Kira-kira kegiatan apa nih yang bisa Mbak Sarah lakukan? Kalau kurang perhatiin guru itu jadi kayak harus lebih semangat lagi sih Ibu, lebih semangat gitu, lebih kayak ya jangan malas-malasan lagi gitu di kelas. Oke, berarti boleh ditulis lebih semangat lagi. Berarti di sini Mbak Sarah perlu menumbuhkan motivasi. Tadi kan Ibu juga sudah sampaikan bahwasannya ada manfaat, ya kan? Jadi dengan mengetahui terdapat manfaat, diharapkannya nanti Mbak Sarah bisa menumbuhkan motivasi dan akhirnya lebih semangat lagi untuk sekolah dan lain sebagainya. Kemudian suka datang telat. Nah, gimana tuh perilaku apa nih yang bisa Mbak Sarah? Dari rumahnya juga aku harus bangun lebih awal gitu. Bangun lebih awal, boleh ditulis bangun lebih awal. Baik untuk dua ini berarti yang pertama harus lebih semangat lagi ya Mbak Sarah untuk sekolah. Kemudian juga bangun lebih awal di pagi hari supaya tidak telat. Kemudian untuk masalah selanjutnya kurang semangat di kelas nih, kira-kira apa? Kurang semangat di kelas. Kayak harus ada temen yang bisa aku sapa gitu biar bisa tuh, bagus banget. Berarti lebih berteman lagi gitu ya. Kemudian apalagi nih kira-kira yang bisa membantu Mbak Sarah untuk bisa lebih semangat lagi gitu di kelas? Gak kepikiran sih Bu. Gak kepikiran yang bisa membantu Mbak Sarah selain dari teman misalnya biar lebih semangat lagi? Atau cukup dari teman aja berarti lebih berteman? Kalau bagaimana dengan guru? Oh ya bisa sih gurunya juga. Lebih sering menyapa guru seperti itu ya biar lebih senang di kelasnya. Jadi kita nggak cuman tentang belajar tapi juga tentang bersosialisasi. Nanti kan Mbak Sarah ketemu pembeli gitu ya, jadi bisa melayani. Nanti kan juga pembeli gak melulu dari teman Mbak Sarah kan, Iya. bisa jadi ada orang tua, bisa jadi ada anak kecil. Nah di situ
bisa Basara mengetahui bagaimana cara bersikap kepada orang yang lebih tua, bagaimana bersikap kepada seumuran, sepantaran, ataupun bagaimana bersikap kepada seorang anak kecil misalnya gitu. Berarti tadi oke, lebih banyak berteman, kemudian juga lebih sering menyapa guru seperti itu. Untuk selanjutnya, masalah selanjutnya tadi apa tuh? Tetap ingin menjalankan hobi. Oke, tetap ingin menjalankan hobi. Namun di sini juga kesulitan untuk mengerjakan tugas. Nah, kira-kira kegiatan apa nih yang bisa Mbak Sarah lakukan agar, karena dua masalah ini kan tentang waktu ya. Gimana kira-kira? Kalau semuanya bisa dibagi waktu gitu, jadi kayak ngerjain tugas-tugasnya itu bisa di weekdays, tapi kalau misalnya mau tetap ngejalanin hobi bisa di weekend. Oke, berarti ini tentang manajemen waktu ya. Kita buat manajemen waktu. Tadi untuk mengerjakan tugasnya itu setiap hari di weekday. Oke, berarti mengerjakan tugas setiap hari Senin sampai Jumat. Boleh ditulis. Kemudian menjalankan hobinya di weekend. Oke, boleh ditulis. Oke, berarti dari sini kita sudah menemukan ya apa-apa yang harus Mbak Sarah lakukan. Yang pertama, menumbuhkan motivasi tadi, sehingga Mbak Sarah bisa semangat lagi sekolahnya, dan kemudian juga bangun lebih awal di pagi hari biar nggak telat. Kemudian juga lebih banyak berteman, menyapa guru, menyapa teman-teman biar tumbuh semangat di sekolahnya. Dan untuk tugas-tugas dikerjakan setiap hari di weekday, dan untuk hobi Mbak Sarah juga tetap harus dilakukan di weekend. Oke, kalau kayak gitu gimana Mbak Sarah, sudah puas belum dengan rencana yang kita buat hari ini? Udah sih Bu. Oke, dan di sini Ibu harap rencana yang kita buat hari ini dilaksanakan setiap harinya, karena ini akan menjadi kontrak kita. Di pertemuan selanjutnya kita bisa mengevaluasi lagi, kita bisa melihat apakah rencana ini tuh bagus untuk Mbak Sarah suka dan efektif. Dan kalaupun misalnya kurang efektif, kita bisa menemukan, kita bisa membuat rencana lainnya. Untuk itu izinkan Ibu untuk ngeprint kontraknya dulu ya, sebentar. Nanti kita tanda tangani. Sebentar ya, Ibu ngeprint dulu. Boleh ditunggu sebentar, boleh sambil diminum, dimakan, itu ada permen, silahkan. Baik, ini adalah kontrak yang sudah kita buat tadi bersama-sama. Dan di sini mari kita tanda tangani. Ibu dulu kali ya, tanda tangani di sini. Dan silakan Mbak Sarah tanda tangani di sini. Baik, dan ini boleh silahkan Mbak Sarah simpan, ditempel di kamar, karena ini adalah kontrak kita nih. Kalau misalnya kontrak, tentunya harus Mbak Sarah jalankan ya. Dan semoga diharapkan
apa yang telah Mbak Sarah tuliskan di sini, apa yang telah kita rencanakan di sini dapat membantu Mbak Sarah agar mendapatkan ya tujuan, mendapatkan kehidupan yang Mbak Sarah inginkan. Jadi Mbak Sarah ingin lebih bisa menjalankan ininya ya, hobinya, namun juga tanpa ditegur oleh guru gitu ya. Semoga Mbak Sarah kedepannya bisa semangat lagi. Mungkin untuk konseling kita hari ini dicukupkan sampai sini. Terima kasih ya Mbak Sarah sudah hadir hari ini. Habis ini masih ada pelajaran lagi atau langsung pulang nih? Langsung pulang sih. Oh, langsung pulang. Tadi izinnya sampai pulang aja ya. Kalau gitu hati-hati. Makasih, dan minggu depan Ibu harap kita bertemu lagi. Nanti kita jadwalkan lagi. Ini wali kelasnya siapa ya? Ibu Santi. Oh, Ibu Santi, oke. Nanti Ibu hubungi Ibu Santi untuk menjadwalkan pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih ya Mbak Sarah. Kasih Ibu udah ngebantuin. Oke, ini silahkan jangan lupa ya kontraknya tempel kamar. Silakan, ayo Ibu antarkan. Mari Mbak Sarah. Terima kasih ya.